Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun atau Gus Yassin mundur dari jabatan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hubungan dengan Ganjar tidak baik-baik saja. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya? Dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Kita ini jangan salah mencari pemimpin. Sekalian aja Ganjar Pranowo itu ditelanjangi sekaligus dipermalukan di depan umum. Biar terang benderang apa yang dianggap haram. Ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini sebelum ada fatsun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik ada. Yang kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei sekali lagi itu mengalahkan nama elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar. Yang ketiga, ini kesalahan terfatar Ganjar karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung dan anak biologis Soekarno. 3 hal inilah yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu disliding. Ganjar Pranowo itu dianggap haram mimpinya terlampau dini. Calon presiden PDIP itu tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi, maka calon wakil presidennya dia bisa kendalikan tuh. Jadi pengendalian itu yang membuat rakyat makin lama makin muak lihat perilaku politik Jokowi sebagai orang politik ya, bukan sebagai kepala negara. Pada akhirnya orang lihat Jokowi di ujung pemerintahan itu betul-betul jadi maklar politik. Ganjar, apa sebetulnya prinsip dia untuk jadi presiden? Seseorang yang sudah dicalonkan tetap masih diasuh atau diatur-atur oleh orang yang mencalonkan dia, yang sebetulnya memerlukan dia. Loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulinga mengomentari pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan yang mempertanyakan apa prestasi yang diraih Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Andi Sinulinga dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Susah memang membantah apa yang disampaikan oleh Trimedia ini, faktual sekali, ujar dia seperti dikutip dari Winnie Swarty. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR di Trimedia Panjaitan menelanjangi Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo dengan membeberkan beberapa fakta kinerja. Kerap dicap gubernur yang berhasil dibanding gubernur di daerah lain. Justru menurut Trimedia, tidak sama sekali. Meskipun keduanya merupakan kader PDIP, namun Trimedia berani melayangkan pertanyaan sederhana namun menusuk. Kalau berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Ujar Trimedia saat hadir sebagai narasumber pada program Bung Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club, beberapa waktu lalu. Pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut dia, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian Trimedia lanjut pada pertanyaan lain. Kenapa Wadas gak selesai? Sekadar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, ungkapnya. Pendukung Ganjar periode kedua itu, lanjut Trimedia, kecewa lantaran dilupakan Wadas. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat gak tahu. Lanjutnya, warta ekonomi, gubernur bermasalah tapi tetap dicapreskan.
sebuah penghinaan terhadap para founding fathers kita. Apakah Indonesia sudah betul-betul hancur? Masa kita akan menerima pemimpin abal-abal yang prestasinya minus? Apa prestasi Ganjar? 1. Selama jadi gubernur tidak bisa mengatasi kemiskinan di wilayahnya. 2. Bertindak arogan dan mengusir warganya sendiri di Wadas. 3. Membiarkan banjir menggenang di mana-mana tanpa memberi solusi, malah sibuk nyapres ke sana kemari. 4. Sibuk bermedsos dan bertiktok. 5. Sibuk dengan pencitraan. 6. Sibuk nonton film bokep, video dewasa. 7. Terjerat kasus korupsi IKTP yang dihentikan KPK. 8. Backing tambang ilegal. 9. Melecehkan terhadap suara azan. 10. Cuma petugas partai, duplikat Jokowi yang gagal dan boneka oligarki Taipan. Indonesia negara besar yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, tapi kenapa harus memilih pemimpin yang moralnya rusak? Megawati sudah memutuskan Ganjar sebagai petugas partai untuk nyapres. Sebagai petugas partai, Ganjar dipastikan akan lebih buruk daripada Jokowi. Di era Jokowi, Indonesia sudah hampir semuanya terjajah China. Jika Ganjar menjadi presiden, habislah kedaulatan Indonesia. Skenario capres Ganjar bukan lagi oleh Jokowi, tapi langsung oleh para oligarki Taipan. Megawati berani mencapreskan Ganjar dan mengabaikan Puan karena tekanan oligarki disuap dan kader PDIP pro Ganjar. Mereka telah membuat skenario makar sedetail mungkin. Capresnya hanya 2, all Jokowi's men. Anies disingkirkan dan Ganjar akan di-backup oleh cawapres boneka, lembaga survei pesanan analis politik bayaran tokoh Nahdien, dan para ulama garis bengkok. Mereka serentak memunculkan Ganjar dengan elektabilitas tertinggi. Anies dalam skenario mereka tidak bisa maju nyapres. Mereka berpikir bahwa skenario mereka sudah sempurna dan pasti berhasil. Tapi ingat, tidak selamanya skenario orang kafir itu berhasil. Ketika kejahatan mereka sudah melampaui batas, maka Allah akan gagalkan makar mereka. Ada 5 tanda-tanda Ganjar bakal gagal di Pilpres 2024. Pertama, sejak awal, penjagalan Anies sudah berulang kali tapi selalu gagal. Barangkali sudah puluhan kali Anies dicoba disingkirkan, baik melalui narasi-narasi yang menjatuhkan, upaya tuduhan korupsi, sampai upaya pembunuhan, tapi selalu gagal. Mengapa? Karena Anies dilindungi oleh Allah. Kedua, upaya kriminalisasi oleh KPK terhadap gelaran Formula E dipastikan gagal. Karena Anies telah menjatuhkan Ketua KPK, Firly Bahuri harus menghadapi berbagai tuduhan dan tuntutan hukum yang sangat serius.